Hiburan adalah salah satu acara yang dinanti-nanti setiap mahasiswa sepertiku, khususnya di kota Bandung. Terkadang hampir setiap orang yang seusiaku sering datang ke festival musik untuk menikmati pertunjukan. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu, kampusku membuat sebuah acara musik festival yang dilaksanakan di aula kampus. Namaku Randy. Aku salah satu mahasiswa swasta di salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Pada saat itu, aku diajak oleh himpunan untuk melaksanakan sebuah kegiatan festival musik yang diadakan di kampusku. Sebenarnya tidak ada niatan untuk jadi panitia atau sebagainya. Namun karena aku sangat senang dengan musik, aku pun mengiyakan ajakan teman-temanku itu. Setelah melaksanakan pembentukan panitia dan agenda lainnya, sampailah aku pada acara itu. Acara diadakan di aula yang ada di kampusku. Kulihat banyak orang yang berlalu lalang berdatangan untuk menikmati sajian musik yang kami siapkan. Ya, bisa dibilang acara kami berhasil. Terbukti dengan banyaknya orang yang datang, baik dari kampus maupun orang luar. Membuat jeripayah kami ketika pembuatan acara ini terbayarkan, dan semakin semangat untuk membuat acara lagi nantinya. Singkat cerita, kulihat jam menunjukkan jam 9 malam, dan acara pun selesai. Setelah MC membubarkan acara, aku yang bertugas sebagai panitia saat itu harus menunggu sampai semua orang pulang dan merapikan kembali aulanya. Setelah area clear, aku dan panitia lainnya mulai merapikan aula. Sampai tiba-tiba ketika kami sedang merapikan dekorasi yang ada di samping panggung, samar aku mendengar seperti ada suara seorang perempuan yang menangis. Ya, jelas sekali terdengar. Suara siapa ya? Untuk memastikannya, aku pun bertanya pada temanku yang tak jauh di sampingku. Bro, lu dengar suara orang nangis gak? Nah. Dengar gak? Namun temanku berkata, dia tidak mendengar apa-apa, dan hanya menyuruhku untuk fokus saja, dan malah meminta tolong padaku untuk memindahkan mobilnya ke depan aula, karena akan dipakai untuk mengangkut barang katanya. Iya, ntar dulu. Ini gua nanya serius. Lu gak dengar suara orang nangis? Yaudahlah. Sini, mana kuncinya? Aku lalu pergi ke tempat parkir yang berjarak hanya beberapa gedung saja dari aula. Ketika sampai di parkiran, kulihat hanya ada beberapa mobil saja yang terparkir di sana. Salah satunya mobil punya temanku itu. Aku berjalan ke arah mobil, membuka pintunya dan masuk. Setelah dalam mobil, ketika ku coba menyalakan mobil ini,
Kok nggak nyala sih? Bentar. Ketika aku coba menyalakannya, mobilnya tidak bisa menyala. Aneh. Ya, ini mobil kenapa sih? Luarnya aja bagus. Mesinnya kok kayak begini nggak nyala? Aneh deh. Begitu ketusku sedikit kesal. Aku pun coba menelpon temanku untuk menanyakan kondisi mobil ini. Dan ketika baru saja aku akan menelpon temanku itu, astaga! Dari arah depan mobil, aku melihat seperti ada bayangan putih sekelebat melintas. Ya, depan kaca mobil ini. Kontan aku melihat ke sekitar untuk memastikan bayangan itu. Kulihat kiri, kanan, sampai pandanganku terfokus pada lorong gedung yang ada di depan parkiran ini. Iya. Kupastikan lagi penglihatanku karena dari kejauhan kulihat ada seorang perempuan memakai pakaian serba putih, panjang seperti gaun, sedang duduk di salah satu kursi yang ada di sana. Kupikir mungkin itu salah satu pengunjung yang sedang menunggu temannya atau sedang menunggu dijemput. Karena ketika itu tidak terlalu jelas, aku pun coba meneranginya dengan menyalakan lampu mobil. Dan ketika ku nyalakan lampu mobil yang tepat menyorot ke arah perempuan itu, ya Tuhan, kali ini kulihat dengan jelas. Ternyata muka perempuan itu hancur. Terlihat seperti banyak darah yang bercucuran. Matanya namun terlihat jelas menatap kosong ke arahku. Sambil sesekali kulihat mulutnya seperti bergetar, seperti berkata-kata. Namun entah apa itu. Ku coba lagi nyalakan mobil itu dan syukurlah mobil ini pun menyala. Tanpa pikir panjang aku langsung segera pergi meninggalkan area parkiran. Pikiranku tak karuan ketika itu, jantungku berdegup dengan kencang. Aku langsung menancap gas cepat untuk sampai ke depan aula. Sampai depan aula aku turun dan kulihat temanku sudah menungguku dan menanyakan kenapa lama sekali. Aku pun ceritakan apa yang kualami. Namun temanku hanya menjawab dengan jawaban yang dingin. Dia bilang mobilnya tidak pernah mogok. Dan mungkin apa yang kulihat hanyalah kata-kata bohong untuk menakut-nakutinya. Sudahlah, aku tidak mau memperpanjang ini. Singkat cerita, aula pun sudah rapi kembali. Teman-teman panitiaku pun mulai pulang satu persatu. Ketika itu jam 11 malam. Setelah dirasa selesai, aku segera menuju ke ruangan Hima untuk mengambil barang-barangku sebelum lanjut pulang.
Sebelum pulang, aku mampir sebentar ke toilet yang ada di gedung Hima karena ingin buang air kecil. Setelah buang air kecil, ketika aku akan berbalik keluar dari kamar mandi, kurasakan ada sesuatu yang menetes jatuh di atas kepalaku. Refleks aku menyentuhnya. Ini seperti cairan kental, berwarna agak gelap. Ketika aku coba mencium baunya, anjir, seperti darah. Ya. Aneh. Ada darah yang menetes ke atas kepalaku. Refleks aku coba menampar pipiku sendiri dan mencubitnya. Ini bukan mimpi. Ini benar-benar nyata. Ada sebuah tetesan darah yang menetes ke atas kepalaku. Penasaran, aku pun mengintip ke arah atas. Dan tidak ada apa-apa. Hingga tiba-tiba, astaga, dari arah pantulan cermin kamar mandi ini, kulihat ada wajah seorang perempuan yang berdiri di belakangku. Perempuan yang persis dengan sosok yang kulihat di parkiran itu. Mukanya hancur, penuh luka dan darah, dan dia tersenyum menyeringai ke arahku. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari keluar dari kamar mandi itu. Namun, ketika aku coba untuk berlari, kurasa seperti ada yang menarik bajuku dan membuatku terjatuh. Aku pun langsung buru-buru bangkit dan berlari meninggalkan kamar mandi itu. Aku kembali bertemu teman-temanku yang ada di kampus, yang bertanya padaku kenapa terlihat seperti orang yang sangat ketakutan. Aku masih belum berani menceritakan apa yang kualami, dan segera bergegas untuk pulang dan meninggalkan kampusku. Dan malam itu pun berlalu. Setelah 1 minggu dari kejadian itu, barulah aku berani menceritakan apa yang kualami pada teman-temanku. Salah satu temanku bilang, mungkin hari itu aku terlihat terlalu kecapean, sehingga kondisi tubuhku lemah dan pikiranku kosong. Biasanya tanpa disadari, ketika pikiran kita sedang kosong, saat itulah makhluk lain yang ada di sekitar kita bisa menampakkan wujud yang sebenar-benarnya. Entah benar atau tidak, yang pasti aku benar-benar mengalaminya. Menurut satpam kampusku, memang di sekitaran parkiran aula ini sering terlihat sosok perempuan yang mondar-mandir. Konon, katanya itu salah satu korban kecelakaan yang pernah terjadi di depan kampus kami. Dan sepertinya arwahnya terjebak di sana.